Satpol PP Tangerang Selatan, Banten amankan sejumlah pasangan mesum di tempat spa di Boulevard BSD. Tempat spa tersebut disegel sementara karena menjadi tempat praktik prostitusi. Sejumlah pasangan mesum diamankan petugas Satpol PP Tangerang Selatan di salah satu tempat spa yang berlokasi di Ruko Golden Boulevard BSD. Awalnya petugas hanya ingin merazia tempat spa tersebut karena melanggar jam operasional di masa PPKM. Dalam razia, selain pasangan mesum, petugas juga menemukan sisa bekas alat kontrasepsi dari dalam bilik kamar. Petugas Satpol PP akhirnya menyegel tempat spa tersebut karena ternyata tidak memiliki izin beroperasi dari Dinas Pariwisata. Nah, pada saat kami memeriksa salah satu tempat, juga kami melihat terapis dan pelanggannya tidak berusaha seperti itu. Makanya, berarti terapis plus ya, Bang? Kategorinya? Ya ini nanti kita cek ya, kita periksa dan tentunya kita akan berkoordinasi dengan dinas sosial. Sementara itu selanjutnya 15 terapis dan 6 lelaki hidung belang beserta penanggung jawab spa langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan penyelidikan lebih lanjut. Terlilit utang dan kecanduan judi online, seorang laki-laki di Lampung membuat laporan palsu di begal saat pulang kerja. Polisi yang datang ke lokasi setelah menerima laporan curiga terhadap pelaku setelah memeriksa sejumlah saksi. Seorang karyawan swasta bernama Firdaus Ahmad Afrianda, berusia 23 tahun, warga Natar Lampung Selatan, Lampung, diamankan polisi karena membuat laporan palsu, menjadi korban pembegalan. Pelaku berpura-pura dihadang 2 orang begal menggunakan senjata api serta merampas tas berisi uang jutaan rupiah milik perusahaannya. Polisi yang menerima laporan dari pelapor yakni pelaku mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi dan warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Namun saat tiba di lokasi kejadian, polisi curiga dengan keterangan korban yang berubah-ubah dan mencurigakan. Setelah diinterogasi dan didesak petugas kepolisian, pelaku akhirnya mengakui jika peristiwa itu hanyalah rekayasa dirinya untuk mengambil uang milik perusahaannya. Pelaku mengaku dibegal dan mengambil uang perusahaan karena terlilit utang dan kecanduan judi online. Dan saya tanyakan, kamu menjerit minta tolong? Tidak, Pak, karena tidak ada orang. Ternyata setelah cek TKP, di tempat itu memang ada orang. Dan kita cek di situ, kecurigaan kita ternyata mendekati kebenaran alibi kita. Ini ada yang nggak beres. Setelah dilakukan integrasi oleh Reskrim, ternyata benar apa yang dia laporkan adalah tidak sesuai apa yang terjadi, yang dialami pelaku terjadinya itu. Ternyata peristiwa itu tidak benar, adanya peristiwa perampokan penodongan terhadap si korban itu. Meski mengaku menyesal karena nekat membuat laporan palsu, proses hukum atas perbuatan pelaku tetap harus dipertanggungjawabkan. Pelaku akan dijerat dengan pasal tentang melaporan palsu dengan ancaman pidana 7 tahun kurungan penjara. Terlilit utang rentenir, seorang pedagang buah di Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur merekayasa sebagai korban perampasan motor. Dalam rekayasa, ia terbaring di tepi jalan dan sempat viral di media sosial. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlis Tadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang pria ditemukan terbaring di tepi jalan Desa Gagang Kepuh Sari, Balong Bendo, Sidoarjo. Warga yang melihat pria bernama Alek Yuli, 33 tahun, menolong dan mengevakuasi ke rumah sakit. Alek Yuli merupakan pedagang buah, mengaku jadi korban perampasan motor dan uang. Peristiwa yang dialami pedagang buah ini sempat mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian memberikan santunan. Namun tak disangka, apa yang dialami pedagang buah ini hanyalah rekayasa. Alek merekayasa menjadi korban perampasan motor dan uang oleh 2 orang pelaku karena terlilit hutang. Bapak 2 anak ini memerlukan dana untuk membayar utang kepada seorang rentenir dan pulang menemui keluarga.
Rekayasa kasus terungkap setelah polisi curiga saat pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Alek terharu dan merasa tak pantas menerima santunan dari Kapolresta Sidoarjo saat di rumah sakit. Sandiwara itu muncul tiba-tiba karena saya kebingungan. Dari pagi saya jalan kaki, nyari pinjaman, nyari apa. Itu tiba-tiba muncul waktu hujan. Saya pulang, sudah kangen, sangat kangen sama anak saya yang kecil sekarang yang lagi sakit. Jadi, ya akhirnya saya pura-pura itu biar saya, maksudnya itu biar bisa diantar pulang, bukan untuk ke polsek atau kemana. Ya karena sepeda saya gadekan, uangnya untuk membayar hutang. Selama ini saya terlilit hutang sangat banyak di rentenir. Alasan kemanusiaan dan faktor ekonomi, proses hukum terhadap pelaku rekayasa kasus pencurian dengan kekerasan ini dihentikan. Tentunya dengan permintaan maaf dari yang bersangkutan dan di sini kan juga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Nah, dengan demikian maka kasus ini kita tutup. Ya, kasus ini berarti kita hentikan karena saya kira tidak ada korban di sini. Pedagang buah ini diperbolehkan pulang. Alek meminta maaf kepada masyarakat dan pihak kepolisian atas rekayasa yang ia buat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.